Ini adalah materi barisan dan deret untuk mata kuliah Matematika Komputasi bersama saya Agi Putra Karisma. Capaian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah mampu menerapkan konsep bilangan, deret dan barisan aritmatika, geometrika, dan lain-lain. Adapun pokok bahasan meliputi yang pertama, sequence atau barisan, yang kedua barisan geometrik dan aritmetik, yang ketiga formula eksplisit suatu barisan, yang keempat, summation atau deret, dan yang kelima, bentuk tertutup atau telescoping sum. Barisan merupakan suatu fungsi dari subset himpunan bilangan bulat menuju ke suatu himpunan lainnya. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa barisan dia merupakan fungsi di mana domainnya berupa subset dari himpunan bilangan bulat dan kodomainnya adalah suatu himpunan lainnya. Untuk domain dari barisan atau fungsi barisan ini adalah subset dari bilangan bulat. Jadi contohnya adalah 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Atau 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini adalah dua buah subset yang biasa digunakan ya. Jadi ada barisan yang biasanya diawali dengan suku pertama dia n sama dengan 0. Ada pula barisan yang didefinisikan untuk suku pertama sama dengan 1 ya. Ini adalah dua yang paling sering banyak digunakan. Notasi yang digunakan adalah AN, di mana dia menyatakan image dari bilangan bulat n ya. Jadi jika kita ilustrasikan suatu barisan, maka dia berupa fungsi, di mana ini adalah himpunan yang berisi image ya. Pre-image ya, ini adalah himpunan dari pre-image. Kemudian yang di sebelah kanan adalah himpunan dari sekumpulan image ya. Atau yang sebelah kiri ini adalah domain, dan sebelah kanan adalah kodomain ya. Di mana telah kita ketahui bahwa domain ini dia syaratnya adalah dia merupakan subset ya. Subset dari himpunan bilangan bulat ya. Jadi ini isinya bisa 0, 1, 2, 3, atau dia bisa berisi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Jadi ini adalah subset dari himpunan bilangan bulat. Kemudian kita petakan ke himpunan lainnya ya. Ke himpunan lainnya. Ini adalah barisan ya. Ini adalah AN ya. Jadi ini isinya adalah AN. Dan yang sebelah kiri ini adalah N ya. Dia sebagai pre-image ya. Jadi ketika N sama dengan 0, AN-nya berapa ya? Atau ketika N sama dengan 1, AN-nya berapa? Ini adalah konsep dari barisan. Dia berupa suatu fungsi ya. Kita petakan antara N dengan AN. Kita lihat contoh barisan ya. Jadi notasi dari barisan itu adalah seperti ini, mirip dengan notasi dari himpunan. Jadi ini menyatakan barisan dengan nama AN ya, di mana dia diapit oleh kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jadi contohnya di sini ada barisan yang didefinisikan AN sama dengan 1 per N untuk N lebih dari 0 ya. Jadi jika kita gambarkan dalam bentuk fungsi, maka kita dapati dia untuk domain ini N lebih dari 0. Berarti dia diawali dari bilangan bulat 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Kemudian ini adalah himpunan kodomain yang berisi image ya, atau AN, di mana di sini AN sama dengan 1 per N ya. Jadi 1 dipetakan dengan 1 per N, yaitu 1 ya. Kemudian 2 dipetakan dengan 1 per N, yaitu 1 per 2 ya. 3 dipetakan dengan 1 per 3 ya. 4 dengan 1 per 4 ya. Dan seterusnya. Sampai dengan tidak berhingga ya. Jadi ini adalah barisan AN ya. Jadi kita bisa tuliskan AN sama dengan untuk suku pertama dia adalah 1. Kemudian suku kedua adalah 1 per 2. Kemudian 1 per 3. 1 per 4. Dan seterusnya ya. Jadi ini barisan yang sama ya.
Kemudian ada dua jenis barisan yang cukup spesial, yaitu barisan geometrik dan barisan aritmetik. Jadi untuk barisan geometrik dia memiliki sifat seperti ini ya. Untuk suku-sukunya dia bentuknya A, kemudian A dikali R, kemudian A dikali R kuadrat, sampai dengan A dikali R pangkat N, dan seterusnya sampai dengan tidak berhingga ya. Ini disebut barisan geometrik. Jadi misalkan kita punya barisan yang suku-sukunya adalah 2, kemudian 6, kemudian 18 ya, kemudian 54 dan seterusnya. Kita lihat di sini antar suku pertama dan kedua, maka dapat kita simpulkan di sini suku kedua adalah suku pertama dikali 3 ya. Kemudian suku ketiga di sini dia suku kedua dikali 3 dan seterusnya ya. Jadi ini adalah contoh dari barisan geometrik ya. Sedangkan yang kedua adalah barisan aritmetik. Jika kita lihat di sini dia suku-sukunya adalah A, kemudian A ditambah D, kemudian A ditambah 2D, dan seterusnya sampai dengan A ditambah ND ya. Jadi ini dia menggunakan penjumlahan. Kalau yang di barisan geometrik dia menggunakan perkalian ya. Jadi misalkan di sini 2, kemudian 6, kemudian 10 ya, kemudian 14 ya, dan seterusnya ya. Kita lihat dia antara suku yang pertama dan kedua, ini adalah bisa kita simpulkan suku kedua adalah suku pertama ditambah 4 ya. Kemudian suku ketiga adalah suku kedua ditambah 4. Ini juga ditambah 4 ya, dan seterusnya ya. Ini adalah sifat dari barisan aritmetik ya. Jadi untuk barisan geometrik dia menggunakan R ya. Ini adalah rasio. Sedangkan barisan aritmetik dia menggunakan D, difference ya, selisihnya. Jadi yang perlu dicatat di sini adalah untuk geometrik dia A dikali R pangkat N, sedangkan untuk aritmetik dia A ditambah N dikali D ya.